Maka ini juga yang difatwakan oleh rawi hadis ini juga dalam riwayat yang lain, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa kalau seandainya dalam majlis 4 orang kemudian 2 orang itu berbisik maka tidak mengapa, karena ada 2 orang yang lain yang mana yang ketiga yang keempat ini juga bisa saling mengobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama selalu ingat dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas masih banyaknya limpahan nikmat karunia kebaikan yang masih Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di hadis yang keempat dari kitab Adab dan Akhlak dari kitab Bulughul Maram, yaitu tentang larangan berbisik antara 2 orang ketika sedang bertiga. Larangan berbisik antara 2 orang ketika sedang bertiga, atau antara 3 orang ya, sedangkan dia berempat dan seterusnya. Ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalathatan fala yatanajatsnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik berduaan atau berbicara cuma berdua saja ya, sementara yang ketiga tidak diajak. Orang yang ketiga tidak diajak. Sehingga kalian berbaur kembali dengan manusia. Karena perbuatan ini, misal pian bertiga, kemudian pian lawan kawan pian berbisik-bisik sedangkan satunya nggak diajak. Karena perbuatan ini akan membuat orang yang ketiga tadi menjadi sedih. Menjadi sedih karena tidak diajak dari berbisik-bisik tadi. Maka hadis ini menunjukkan di antara salah satu keagungan Islam adalah yaitu mengatur segala hal sampai pada hal-hal yang bahkan sebagian orang itu meremehkan, dianggap sepele, seperti masalah adab makan, ya, adab minum. Di antaranya juga adalah adab bergaul atau berinteraksi.
Makanya di antara ibadah yang paling agung di zaman sekarang adalah akhlak mulia. Adalah akhlak mulia. Di antaranya ini, kalau pian bertiga duduk-duduk dalam sebuah majelis, maka dua orang jangan berbisik-bisik, tidak mengajak yang lain. Maka ini adalah termasuk akhlak yang buruk ketika dia hanya berbisik dengan kawannya saja berduaan. Padahal kebanyakan dari waktu kita ini dihabiskan untuk berinteraksi. Pian berinteraksi dengan keluarga kalau di dalam rumah, atau pian berinteraksi dengan tetangga pian, dengan kawan-kawan pian, maka tatkala pian berinteraksi, maka hendaklah dalam keadaan beribadah, dalam artian berinteraksi dengan akhlak mulia. Maka di antaranya ini, kalau pian misalnya bertiga, ya maka jangan sampai berbisik-bisik dengan kawan satu saja, dengan tidak membawa kawan yang satunya lagi. Maka di antara alasannya adalah membuat kawan yang ketiga ini menjadi sedih. Dan hadis ini juga mengajarkan adab dan sopan yang sangat tinggi, ya. Adab dan sopan yang sangat tinggi, di mana ketika tiga orang sedang berkumpul, maka jangan sampai dua orang ini berbisik-bisik mengabaikan orang yang ketiga. Kenapa demikian, ya? Kenapa orang ini bisa bersedih? Maka bisa jadi tatkala temannya berbisik, dia tidak diajak, ya. Bisa jadi dia berburuk sangka, jangan-jangan kawan yang berbisik ini membicarakan dia, sehingga dia tidak diajak. Atau ada sesuatu hal yang mana dua temannya ini tidak ingin diketahui oleh orang yang ketiga. Padahal kan bisa jadi dia ingin perlu dengan informasi dan seterusnya dari dua temannya tadi. Maka ini adalah bukan adab yang remeh, ya. Namun harus kita perhatikan ketika berkaitan dengan hati seorang muslim, jangan sampai membuat dia menjadi sedih. Bahkan di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu." Sesungguhnya najwa atau berbisik-bisik, ya, dari syaitan untuk menjadikan orang-orang beriman menjadi sedih. Maka inilah yang juga ingin dilakukan oleh syaitan, membuat orang beriman itu sedih tatkala misalnya ada dua orang yang berbisik-bisik sementara dia tidak mengajak temannya yang lain. Kemudian para ikhwas sekalian, maka alasan dilarangnya dari berbisik-bisik dua orang tadi adalah yaitu membuat dia menjadi sedih. Maka bisa jadi, ya, tadi ulun sebutkan karena dia berburuk sangka akhirnya kepada dua temannya tadi, jangan-jangan dia sedang membicarakan saya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya makna larangan secara zahir adalah litahrim, yaitu hukumnya adalah haram. Di antara sebabnya adalah itu termasuk perbuatan dari syaitan yang ingin menjadikan muslim itu menjadi sedih. Jadi wa zahirun nahyi annahu litahrim, dan secara zahir yang nampak bahwa larangan ini adalah bukan makruh tetapi hukumnya adalah haram. Maka pian bayangkan, ya, hal yang seperti ini saja mungkin kita dianggap biasa lah. Namun ternyata bisa membuat orang menjadi sedih. Apalagi pian belak-belakan menyambati kayak itu. Belak-belakan menyambati, menghina, ya. Maka ini lebih haram lagi. Yang seperti ini saja kita dilarang, ya. Yang mungkin kita tidak ingin sengaja, ya, untuk misalnya menyambatinya kah, atau misalnya kita tidak membicarakan dia kah. Tetapi tatkala yang ketiga ini menjadi sedih, maka ini tentu dilarang dan hukumnya adalah diharamkan. Kemudian faedah yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan dengan pemahamannya kalau seandainya mereka berempat, maka tidak mengapa dua orang berbisik, dua orang lain tidak berbisik. Karena larangannya adalah bertiga, dua yang berbisik, satu tidak diajak. Jadi dua orang ini yang tidak, misalnya berempat,
maka dua orang berbisik, maka dua ini bisa dia ngobrol dengan temannya yang satunya, sehingga tidak menjadi kesedihan. Maka ini juga yang difatwakan oleh rawi hadis ini, juga dalam riwayat yang lain, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa kalau seandainya dalam majelis 4 orang, kemudian 2 orang itu berbisik, maka tidak mengapa, karena ada 2 orang yang lain, yang mana yang ketiga, yang keempat ini juga bisa saling mengobrol. Kemudian hadis ini juga secara zahir ya, larangan berbisik-bisik itu adalah ilahnya, alasannya bisa mengganggu atau membuat sedih seorang muslim. Nah, seandainya ketika ada yang berbisik-bisik 2 orang, namun tidak ada gangguan, tidak menjadikan sedih yang lain, seperti 2 orang yang berbisik-bisik di hadapan sekelompok orang. Ini kan bukan bertiga ya, tapi banyak, maka tidak mengapa. Atau misalnya 3 orang. 3 orang, namun ada 2 orang yang ingin berbisik, tetapi dia minta izin ya kepada orang yang ketiga ini, mungkin ada suatu hal rahasia kah atau apakah, maka juga tidak mengapa. Misalnya ada 3 orang ya, dia dalam satu majelis, ternyata ada pembicaraan yang rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, sehingga 2 orang ini saling berbisik. Namun setelah dia minta izin kepada yang ketiga, maka tidak mengapa. Bisa jadi ada sesuatu pembicaraan yang rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang yang ketiga, tapi boleh kalau seandainya dia minta izin. Kemudian pelajaran yang lain ya dari hadis ini juga adalah bahwa seorang muslim itu ya dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan prasangka yang buruk terhadap diri, saudaranya atau sahabatnya. Karena tadi di antara alasannya dari 3 orang, kemudian 2 orang ini berbisik, maka yang ketiga ini bisa jadi dia berburuk sangka. Jangan-jangan 2 orang ini sedang membicarakanku dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim dilarang melakukan hal-hal yang menimbulkan sangka buruk dari teman yang lain. Maka ini apapun itu, maka itu dilarang. Jangan sampai perbuatan kita membuat orang itu berburuk sangka kepada kita. Sedangkan kita itu diperintahkan untuk menjaga hati teman kita dari sesuatu yang buruk seperti berburuk sangka. Kemudian hadis yang kelima, adab-adab dalam bermajlis. Kalau tadi kan 3 orang atau 4 orang, 3 berbisik, 1 enggak. Atau 5 orang, 4 berbisik, 1 enggak, maka ini juga terlarang. Kenapa 3? Karena 3 adalah awal bilangan dari sekelompok orang. Awal bilangan atau minimal bilangan dari kelompok orang. Maka sama halnya misalnya kita berlima, kemudian 4 berbisik, 1 enggak, maka ini juga terlarang. Jadi tidak mesti harus 3. Tetapi misal 10 kah, 9 orang berbisik, saling berbisik, 1 enggak diajak, maka ini juga terlarang. Kemudian hadis yang kelima lanjut, yaitu tentang adab-adab dalam bermajlis. Ma jaa fin nahyi an iqamatil insan min majlisihi. Hadis yang datang tentang larangan mendirikan seseorang dari tempat duduknya. Ini terlarang. Ada orang yang duduk pian dirikan, kemudian pian duduk di situ, maka ini adalah hal yang terlarang. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang mendirikan saudaranya dari tempat duduknya agar dia dapat menempati tempat duduk saudaranya tersebut. Sekalipun dia masih kecil ya, tidak boleh. Kadang misalnya ketika ada seorang anak yang duduk dengan tenang ya, kemudian datang abahnya,
kemudian abahnya melihat ini kada pas di antara orang-orang dewasa, lalu dia disuruh ke belakang, maka ini nggak boleh. Baik dia kecilkah, dewasakah, maka dia punya hak. Kalau dia datang duluan di saf yang pertama, maka tidak boleh disuruh ke belakang, sekalipun dia masih dalam keadaan kecil. Akan tetapi, kata Rasul, hendaknya mereka saling melapangkan dan merenggangkan, sehingga saudaranya yang baru datang bisa duduk. Maka hadis ini kembali menjelaskan kepada kita keagungan dan kemuliaan dalam syariat Islam. Maka hal-hal seperti ini saja, seperti kita duduk, ya, berhadir dalam shaf dan seterusnya, maka ini sudah dijelaskan dalam syariat kita. Maka hadis ini mengajarkan dua adab penting kepada kita. Yang pertama adalah, adab pertama, bagaimana seharusnya sikap seseorang yang baru datang ke sebuah majelis. Itu adab yang pertama, bagaimana seharusnya sikap seseorang yang baru datang ke sebuah majelis. Maka sikapnya adalah hendaknya dia duduk di tempat yang dia dapatkan atau dia duduk di tempat yang kosong. Dan dia harus rela menempati tempat manapun yang dia dapatkan. Maka jangan sampai memaksakan diri untuk bekajal misalnya di saf yang pertama padahal orang bisa terganggu. Padahal ini sudah rapat benar, sudah lalu dipaksa, maka ini tidak boleh. Maka ini bukan termasuk adab yang baik. Ketika memaksa misalnya sudah sesak, ya sudah rapat, lalu ada seseorang yang masuk di tengah-tengah saf tersebut. Maka dia harus rela duduk di tempat yang kosong dimanapun dia berada. Kenapa demikian? Karena dia datangnya terlambat. Ya. Maka yang berada di saf yang pertama tentu adalah orang yang datang duluan. Ini biasanya ada kesalahan ya dari sebagian kaum muslimin ketika bulan puasa misalnya. Baandak sajadah berdahulu, orangnya Mbah Komat hanya datang. Ini enggak boleh Pak. Maka ini adabnya sudah berlawanan dengan hadis Nabi. Maka bagaimanapun pian datang, kalau terlambat maka yang kosonglah itulah yang pian isi. Bukan baandak sajadah berdahulu memboking tempat, maka ini enggak boleh. Maka ini tidak boleh. Entah ibu-ibu kah atau bapak-bapak kah, kalau pian datang terlambat maka pian harus menempati tempat yang kosong. Maka jangan bertampah atau memboking tempat duluan padahal pian datangnya belakangan. Maka ini bukanlah suatu adab yang baik dari seorang muslim. Maka adab yang pertama dalam hadis ini adalah ketika dia baru datang maka dia harus menempati tempat yang kosong. Jangan memaksakan diri di tempat orang yang sudah rapat ya, atau tadi memboking duluan, maka ini adalah adab yang tidak baik ya. Kemudian, maka tatkala ya, misal ada seseorang yang datang ya, kemudian dia memaksakan diri berada di tengah-tengah shaf ya, atau bahkan dia mendirikan orang lain ya, karena mungkin dia merasa lebih berilmu dan seterusnya, maka ini adalah sikap angkuh dan egois. Maka dia tidak memiliki adab. Dan juga mungkin ya, sebagian orang berpikir bahwa larangan ini hanya berlaku untuk orang umum, untuk orang awam. Ya. Maka ini berlaku untuk siapapun. Mau dia seorang ulama, mau dia seorang tokoh, mau dia apapun jabatannya, tingkatannya, maka kalau dia datang terlambat maka dia harus mengisi di tempat yang kosong yang telah disediakan. Maka tidak boleh dia memaksakan langsung maju ke depan ya. Kecuali misalnya salat berjamaah. Maka di antara hak imam adalah orang yang berada tepat di belakang imam itu adalah orang yang paling berilmu. Sehingga kalau seandainya salah si imam, maka yang berilmu menegur. Maka ini berbeda halnya seperti itu. Ya, jadi ketika misalnya pas tepat di belakang imam disediakan satu shaf ya, satu yang kosong. Karena yang mengisi adalah orang yang paling berilmu, yang paham tentang salat berjamaah. Sehingga kalau imamnya itu ada kesalahan bacakah, sidin kawa meluruskan. Atau misalnya kada ingatkah, sidin kawa menegur. Atau kalau seandainya batalkah, imam yang di belakang maju, dia tahu ilmunya. Maka ini
Berbeda lagi kita siapkan untuk yang demikian. Tetapi secara umum adalah bahwa hadis ini berlaku untuk siapapun. Ketika dia datang terlambat maka tidak boleh memaksakan untuk berada di saf yang paling depan. Dan ini umum juga pada setiap majelis. Entah salat berjamaah kah, ya, masjid kah, atau ketika salat id kah di tanah lapang, ya, atau di majelis taklim, ya, dan seterusnya, tanpa terkecuali di warung kah misalnya, maka tidak boleh mendirikan orang yang sedang duduk. Maka kalau seandainya pian mendirikan orang yang sedang duduk, seakan-akan pian meremehkan hak orang tersebut, ya. Maka ini tidaklah baik, bukan termasuk adab yang baik, ya. Ketika pian meremehkan hak orang lain yang dia sudah duduk santai di situ, lalu pian suruh berjauh. Kemudian adab yang kedua, tadi kan adab yang pertama bagi orang yang datang, maka dia duduk di tempat yang tersedia untuknya, tidak boleh memaksakan ke tempat yang paling depan atau dia mendirikan orang lain. Adab yang kedua dalam hadis ini adalah sikap orang yang sudah duduk dalam sebuah majelis, ya. Bagaimana sikap orang-orang yang sudah duduk, sudah hadir dalam sebuah majelis terhadap saudaranya yang baru sampai ke dalam majelis tersebut. Maka dalam Islam, ya, Islam melarang seseorang itu yang terlambat hadir di majelis melompati pundak-pundak orang yang berhadir atau memaksa saudaranya yang telah hadir terlebih dulu di majelis untuk pindah. Maka Islam, ya, menganjurkan orang-orang yang telah hadir duluan di majelis untuk melapangkan majelis bagi mereka yang baru datang. Maka ini adabnya, yang kita sudah duduk duluan, ada teman yang datang, masih bisa kita rapatkan saf kita, maka adabnya adalah untuk meluangkan tempat untuk dia yang baru datang. Sehingga orang tadi tidak kesulitan dalam mencari tempat duduk. Maka tujuannya adalah untuk mempermudah orang yang baru datang. Maka kaidahnya adalah barang siapa yang mempermudah urusan kaum muslimin, maka Allah pun akan mempermudah urusan dia. Bahkan dalam seperti ini pun kita berusaha untuk memudahkan urusan orang. Maka jangan sampai kita bermuamalah, berinteraksi ketujuh mengalihi urusan orang. Nanti pian pun juga akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah tahu kaidahnya al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung perbuatan. Kalau pian ketujuh memudahkan urusan kaum muslimin, ya. Pian bisa sebagai orang yang ketujuh menandatangani misalnya, orang yang bekerja di pemerintahan misalnya, maka jangan sampai terbenak pian orang harus sulit ngalih untuk berurusan lawan ulun, jangan sampai seperti itu. Maka pian harus berusaha memudahkan urusan orang. Bahkan dalam majelis pun kita diperintahkan untuk bergeser, ya, mencarikan tempat untuk kawan yang baru datang. Tujuannya apa? Untuk memudahkan urusan dia dalam duduk dalam bermajelis. Terlebih misalnya kita di masjid ini, ya, di majelis ini lagi kajian, lagi belajar, ada teman yang mungkin kita kada tahu siapa inya, kada kenal, ya. Mungkin bajunya selawarnya masih isbal, ya. Kalau perempuan terkadang masih membuka auratnya, masih belum sempurna, ya, terkadang ketat. Maka jangan sampai kita menyulitkan urusan dia dalam bermajelis. Akhirnya apa? Orang tersebut yang masih isbal misalnya, perempuan tersebut yang hendak baru belajar, hendak membuka diri untuk ke majelis kita, karena sikap kita yang terkadang menjauhi dia, tidak akrab, ya, menyulitkan urusan dia, akhirnya orang kada mau lagi datang. Maka ini penting para ikhwah sekalian. Berdakwah itu bukan hanya sekedar dengan lisan, dengan ucapan, enggak, dengan sikap pun juga berdakwah. Bagaimana kita menyambut orang tatkala ke majelis ini dengan baik, dipanderi, diakrabi, ya, jangan dipersulit, ya. Jangan berkelompok sehingga dia merasa asing tatkala di majelis ini. Maka pian harus pandiri, bicara baik-baik, senyum, ya. Jangan merangut terus kayak itu. Nah, maka ini baru orang datang, berusaha belajar. Maka jangan sampai dengan sikap kita yang buruk tadi orang kada belajar lagi. Dia wajarlah seperti itu. Ya, dia tidak tahu, ya, mungkin masih isbal tadi, auratnya masih tidak sempurna menutup. Ya karena dia, ya, seperti itu lingkungannya kah, apanya kah. Maka kita harus bisa-bisa menyambut orang tersebut, ya, dengan sikap yang baik. Kita lapangkan tempat duduknya, ya, kemudian misalnya kita kasih buku tulis kah, pulpen kah, mencatat pian. Nah,
sehingga dia bisa fokus dalam belajar. Maka mempermudah urusan orang secara umum itu sangat baik. Terlebih pian mempermudah orang belajar ilmu agama, mempermudah orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempermudah urusan orang dalam berhijrah, dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Maka kita sebagai orang yang sudah lama duduk mengaji ya, sudah lawas, sudah macam-macam, sudah sasak ilmu pianda dari tauhid, fikih macam-macam, subhanallah. Maka bagaimana prakteknya aja lagi, adabnya bagaimana, bermajlis akhlaknya bagaimana, sehingga orang itu kada asing tatkala sidin berada di dalam majlis ini. Maka ini harus diperhatikan para ikhwas sekalian. Karena berdakwah itu bukan cuma dengan lisan saja, tetapi dengan sikap kita, dengan adab kita, senyum kita, sehingga orang tertarik belajar bersama kita. Maka adab yang kedua dalam hadis ini adalah sikap orang yang sudah duduk duluan. Ketika temannya datang, maka yang sudah duduk ini berusaha untuk membukakan tempat sehingga dia bisa duduk ya, dalam rangka untuk mempermudah dia dalam bermajlis. Terlebih adalah majlis ilmu agama ya. Maka kita saling memudahkan jamaah antar para penuntut ilmu agama. Maka adab ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah, renggangkanlah majlis kalian. Ada yang datang, lalu sidin melihat ada yang renggang, lalu dia sidin kaukah bergeser setumat. Nah, kaukah bergeser pian sedikit ke kanan, pian ke kiri. Hingga sidin ini kau duduk. Maka Allah memerintahkan jika dikatakan kepada kalian ada orang yang datang, renggangkan pang sedikit tempat duduk, pian ke kanan, pian ke kiri. Maka renggangkanlah kata Allah Subhanahu wa taala. Maka renggangkanlah, lapangkanlah majlis kalian. Niscaya Allah akan berikan kelapangan pada kalian. Subhanallah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ini dalam hal bermajlis lah. Dalam hal bermajlis duduk ya. Ketika ada yang datang, lalu dia minta untuk direnggangkan supaya inya kau duduk. Nah, maka niscaya Allah akan berikan kelapangan pada orang yang memberikan kelapangan duduk kawannya yang baru datang tadi. Maka dari sinilah diambil kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Orang yang suka melapangkan urusan kaum muslimin, niscaya Allah pun akan senantiasa melapangkan urusan dia. Kemudian ya, tentang ayat ini, sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud adalah kelapangan tempat di surga, yaitu maksudnya adalah surganya semakin dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan, niscaya Allah akan melapangkan bagi kalian ketika kalian melapangkan tempat duduk orang. Kata beliau, yuwassi'ullahu lakumul jannah wal majalisa fiha. Maknanya adalah yaitu Allah akan melapangkan, akan memperluas surga bagi kalian dan memperluas tempat-tempat duduk di dalam surga. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kelapangan tersebut bersifat umum. Nah, di dunia kah, di alam kubur kah, apalagi di alam akhirat. Ini sebagaimana perkataan Imam Syaukani. Beliau mengatakan dalam tafsirnya Fathul Qadir, yuwassi'ullahu lakum fil jannah au fi kulli ma turiduna tafassuh fihi minal makani war rizqi wa ghairihima. Kata Imam Syaukani, niscaya Allah memberikan kelapangan bagi kalian di surga atau kelapangan pada setiap perkara yang kalian inginkan kelapangan padanya, lapang rizki ya, seperti lapang tempat ya, lapang rizki dan selainnya. Seperti kita kan mengharapkan kubur kita yang lapang, yang luas menjadi salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang bisa kita lakukan karena kita rancak bermajelis, rancak dudukan. Nah, maka ini hal yang mungkin remeh bagi sebagian orang. Tetapi di sisi Allah besar. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka Imam Syaukani menyebutkan umum. Bisa jadi hatinya menjadi lapang. Karena dia suka melapangkan duduknya kaum muslimin. Maka bisa jadi rizkinya lapang. Ya. Bisa jadi anaknya lapang tambah banyak. Nah, atau yang lainnya. Maka ini adalah yang harus kita amalkan. Karena berkaitan dengan
memudahkan urusan kaum muslimin. Ini yang biasa lah, apalagi urusan yang besar. Kita permudah urusan mereka, urusan kaum muslimin ya. Ini kan hal yang biasa ini. Hal yang mungkin tidak terlalu besar bagi kita, hanya melapangkan tempat duduk saja. Maka bagaimana kita mempermudah urusan yang besar bagi kaum muslimin? Berkaitan dengan nyawa kah, berkaitan dengan penyakit kah, ya, berkaitan dengan musibah yang besar kah? Maka tentu yang paling diharapkan adalah tatkala Allah juga memudahkan urusan yang besar yang terjadi kepada kita. Misal ada orang teman tetangga patah tangannya, ya, ada nang patah batisnya, ya, main bola terus misalnya, patah batisnya. Itu kan musibah yang besar, ya. Kebakaran kah, banjir kah, yang pasti orang itu sangat memerlukan bantuan kita. Kita mudahkan, kita lapangkan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan segala urusan kita. Maka pendapat yang kedua inilah, yaitu makna keluasan yang Allah tawarkan itu umum. Inilah pendapat yang insya Allah yang lebih kuat. Karena Allah tidak menjelaskan secara khusus kelapangan apa, umum kalimatnya. Maka ini bisa jadi kelapangan tadi harta kah, kelapangan hati yang lapang kah, yang tenang kah, atau dalam kubur luas kah, ya, dan seterusnya. Maka ini yang harus kita pahami bahwa tatkala kita suka melapangkan urusan kaum muslimin seperti bermajlis, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun juga akan melapangkan segala urusan kita. Kemudian para ulama ya menyebutkan bahwa hadis ini mencakup seluruh majlis yang berkaitan dengan kebaikan. Baik misalnya majlis dalam sholat berjamaah kah, ya, majlis ta'lim kah, majlis sholat Jumat kah, dan majlis-majlis kebaikan yang lainnya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyatakan ya bahwa hadis ini juga melarang seseorang dari mengambil posisi saf orang lain. Sekalipun yang berada di saf yang pertama itu adalah anak kecil yang menjaga sholatnya. Nah, ini ada anak yang kecil umur 7 tahun, 8 tahun, dan dia berwudu ya, dan dia berwudu ingin sholat seperti orang-orang dewasa. Maka tidak boleh abahnya, pengurus masjid misalnya, menyuruh ke belakang, enggak boleh. Apalagi nya tenang kayak itu, nah. Apalagi nya kalau diatur ya, maka tidak boleh disuruh ke belakang. Ikam melawan kawan ikam aja di belakang, enggak boleh ya. Kalau dia sudah duduk duluan di saf yang pertama ya, di pojok misalnya saf pertama, dia menjaga sholatnya, menjaga wudunya, sudah duduk tenang, baca Quran pulang. Lalu pian suruh duduk, maka itu tidak boleh. Pian suruh ke belakang, maka ini adalah perbuatan yang zalim. Kenapa? Karena dia memiliki hak untuk duduk di saf yang pertama karena dia datang duluan. Maka ini menunjukkan bahwa seorang pun harus memiliki adab terhadap anak kecil. Maka jangan sampai seseorang itu meremehkan hak walaupun dia masih kecil. Kemudian para ikhwah sekalian, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Cukup banyak. Yang pertama adalah hadis ini dalil bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim mendirikan muslim yang lainnya dari tempat duduknya kemudian dia duduk di situ. Maka inilah yang nampak dari larangan dalam hadis. Dan hukumnya adalah wa yuhramu ala ghairihi an yuqimahu minhu. Nah, dan juga diharamkan ya kepada orang lain ya dia mendirikan seseorang dari tempat duduknya dan hukumnya adalah haram. Nah, ini perhatikan para ikhwah sekalian. Di antara hikmahnya adalah yaitu ini adalah larangan dari merendahkan hak seorang muslim. Karena kan hak dia kalau dia duduk datang duluan kemudian dia duduk di saf yang pertama itu adalah hak dia. Kalau pian dirikan berarti pian meremehkan hak orang tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini tidaklah umum untuk seluruh manusia. Tetapi ada yang dikecualikan seperti orang gila. Nah, datang orang gila misalnya, lalu duduk di saf yang pertama. Kan orang mungkin bisa takut kayak itu Nabi Parak. Kan orang gila itu dia tidak mukallaf ya, akalnya sudah hilang.
Khawatir orang yang gila ini datang ke masjid, duduk di saf yang pertama, khawatir orang ini bisa menzalimi. Maka boleh disuruh untuk keluar. Disuruh keluar kah, disuruh ke belakang kah ya. Karena dia orang yang sudah gila. Ya. Kemudian kalau dia duduk di tengah saf, maka dia memutus saf yang lain. Maka boleh disuruh ke belakang. Atau misalnya juga boleh ya didirikan ya, kalau dia membawa gangguan seperti bajunya yang bau kah, ya, atau dia makan bawang kah, sehingga mengganggu kaum muslimin yang berada di dalam masjid, maka boleh disuruh ke belakang. Ya. Ini tentu ketika ada sebabnya ya, seperti tadi orang gila kah, atau orang yang memiliki bau-bauan kah sehingga mengganggu kaum muslimin, maka boleh disuruh untuk ke belakang ya, atau di tempat yang tersendiri agar dia tidak mengganggu kaum muslimin yang sedang beribadah. Karena sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Maka keberadaan orang gila di saf ya kaum muslimin dan juga orang-orang yang baunya menyengat ya, ada yang keluar dari tubuhnya, yang keluar dari pakaiannya, maka itu mengganggu kaum muslimin. Maka boleh dia untuk disuruh ke belakang kah atau di saf yang lain kah, tidak di saf yang depan ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan dan dalil bahwasanya apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid ya atau majlis dan dia tidak mendapatkan tempat di dalam majlis, maka orang yang duduk duluan itu diperintahkan untuk meluaskan tempat untuknya agar dia bisa masuk dan duduk di tempat tersebut ya. Tapi ini juga harus diperhatikan kalau sudah sangat rapat ya, ngalih sudah pian bergerak, nah maka ini beda lagi. Kalau dipaksakan orang tadi duduk bisa menzalimi pian kayak itu nah. Bisa kada khusyuk lagi pian duduk sembahyang ya. Maka ini kalau seandainya ada sedikit renggang, maka pian bisa berkitar-kitar sehingga orang bisa duduk di situ. Hingga semuanya bisa mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya adalah hadis ini menjelaskan bahwasanya syariat Islam itu adalah syariat yang mencakup setiap apa yang diperlukan oleh manusia, entah dalam perkara agama atau dalam perkara dunia. Seperti masalah bermajlis tadi. Intinya majelis kebaikan, sama halnya seperti rapatkah ya, atau hanya sekedar duduk di warung kah, maka tidak boleh kita mendirikan orang lain kemudian kita duduk di situ. Maka ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu syariat yang mencakup baik masalah agama maupun masalah dunia. Maka ada sebagian orang ya yang menyatakan bahwasanya agama itu hanya di masjid saja, hanya di tempat ibadah saja. Kalau keluar maka tidak ada agama lagi. Nah, ini orang-orang yang liberal, orang-orang yang pluralisme ya, yang memisahkan antara agama dengan masalah dunia, yang memisahkan agama dengan ekonomi kah, dengan sosial kah, maka itu tidak benar. Maka agama Islam itu mencakup seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik berkaitan dengan agamanya maupun berkaitan dengan urusan dunianya. Maka ini menunjukkan bahwasanya agama kita lah agama yang lengkap dan sempurna. Kemudian lanjut ke hadis yang ke-6 ya, atau yang ketiga dari subuh ini. Kita teruskan. Jam berapa? Masih ada sedikit ya. Hadis yang ke-6 ini judulnya adalah istihbabu la'kil asabi ba'dat ta'am. Anjuran menjilati jari-jari setelah makan. Ini adab dalam makan. Kalau tadi adab dalam bermajlis. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha muttafaqun alaihi. Dari hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memakan makanan, janganlah dia mengusap tangannya sampai dia jilati.
Jangan pian usap dengan sapu tangan, dengan tisu sampai dia jilati bekas makanan yang ada di tangan. Nanti kita sebutkan alasannya. Atau menjilati tangannya tersebut, ya, maksudnya adalah kepada orang lain. Nah, jadi mungkin mungkin ada sebagian orang yang merasa jijik ya, menjilat tangan sendiri atau menjilati tangan orang lain. Gimana menjilati tangan orang lain? Misal bini pian menyuapi pian. Nah, anyar kawin pulang. Lalu bersuap-suapan. Sehingga ada di tangan bini ini yang menyuapi kita sisa-sisa makanan. Itu pun juga disunahkan untuk kita jilat-jilati. Tangan bini pian juga, bukan tangan orang lain. Nah, ini ada kalau dikisahkan aja sudah. Apalagi nang hanyar kawin masih rame-raminya ya. Jadi ulun itu pernah ya diminta mengisi nasihat pernikahan. Lalu ulun sampaikan diantaranya adalah, kan biasanya kita dengar bahwa nikah itu 10%-nya adalah nyaman. Maka sisanya nyaman banar. Ulun terubah itu. Lalu kata ulun, pernikahan itu 10%-nya adalah nyaman. Sisanya perjuangan jarulun. Memang kalau nyaman banar itu awal-awal nikah. Tapi kalau sudah pian beranak 2, beranak 3 ya, kemudian sudah macam-macam masalah ya, maka nikmatnya cuma 10% aja, sisanya perjuangan. Tetapi di balik perjuangan tersebut, kalau pian bisa sabar maka ada kemudahan dan kelapangan. Maka harus kita rubah persepsi tentang pernikahan. Maka harus banyak-banyak sabar kalau sudah berjalan lama kayak itu. Terkadang ada macam-macam masalah dari ini dari itu ya. Maka sisanya adalah perjuangan. Bagaimana pian harus sabar, bagaimana pian harus memperjuangkan hak anak pian, hak pasangan pian ya. Maka di balik sabar itulah ada kemudahan dan kelapangan. Nah, jadi bukan cuma tangan sendiri yang dijilati. Nah, tangan orang lain pun kayak bini tadi nang menyuap. Kita garing. Nah, garing misalnya tangan kada kalau bergerak. Maka ada sisa yang di tangan kita itu maka tetap dianjurkan untuk dijilati tadi. Apalagi misalnya hanya kawin bersesuapannya boleh bagus lagi ya. Bahkan Rasulullah SAW pun itu, ulun pernah dengar cerita tentang Nabi bersama Aisyah itu dulu awal-awal kajian lawan Ustadz Firanda di sini. Yang temanya tentang ciri istri yang solehah. Ciri istri yang soleh. Lalu beliau itu mungkin tahun berapa ya? Tahun 2000. Ulun belum ke Madinah rasanya itu. Mungkin sudah di Madinah mungkin tahun 2013 atau 2014. Maka beliau Ustadz Firanda menceritakan tentang romantisnya Nabi, bahwa Nabi SAW itu, misal Aisyah minum di bagian sini kena mulutnya, maka beliau minum di situ. Jadi Nabi tidak jijian kepada bini sidin kayak itu nah. Kemudian juga ketika Aisyah itu makan ya, tulang misalnya, maka Nabi memakan bekas dari tulang Aisyah tadi ketika masih ada dagingnya. Jadi menunjukkan itu Nabi tidak jijian kepada istri beliau kayak itu nah. Maka ini menunjukkan bahwasanya hal yang seperti itu ketika ada sisa makanan entah pada tulang kah atau pada tangan kah, maka itu harus dibersihkan. Di antara alasannya adalah makanan itu memiliki keberkahan dan kita tidak tahu di mana letaknya keberkahan tersebut. Di antara makna keberkahan pada makanan adalah makanan tersebut tidak mendatangkan penyakit. Kemudian di antara makna keberkahan pada makanan adalah makanan tersebut membawa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada tersisa di tangan kita disuruh menjilati. Atau tadi disuapi bini tadi ada sisa makanan di tangannya maka kita jilati juga. Maka bisa jadi itulah terdapat keberkahan pada makanan. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bahas kembali di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isyraq. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.